Di sebuah kota yang sedang berkembang, ada seorang pemuda bernama Farhan. Usianya masih 20-an, tapi wajahnya sudah terlihat dewasa, karena sehari-hari ia terbiasa bekerja keras. Farhan tinggal di sebuah rumah sederhana bersama ibunya yang sudah lanjut usia. Ayahnya sudah lama meninggal, jadi sejak remaja Farhan terbiasa mandiri. Setiap pagi, sebelum matahari naik tinggi, Farhan sudah sibuk membantu di warung makan milik pamannya. Warung itu tidak besar, hanya warung sederhana di pinggir jalan, dengan beberapa meja kayu dan kursi plastik. Tapi warung itu selalu ramai oleh orang-orang yang ingin sarapan atau makan siang dengan cepat dan murah. Disitulah Farhan mengasah keterampilannya. Meski tidak pernah sekolah khusus memasak, tangannya sudah terlatih. Dari kecil ia sering melihat ibunya memasak, mencatat cara mengolah bumbu, dan mencoba-coba sendiri di dapur kecil rumah mereka. Buat Farhan, memasak bukan sekadar mengenyangkan perut. Memasak adalah cara untuk menunjukkan perhatian pada orang lain. Sementara itu, di sisi lain kota, hiduplah seorang wanita muda bernama Siska. Berbeda jauh dengan Farhan, Siska lahir dari keluarga berada. Ayahnya seorang pengusaha properti, ibunya aktif di kegiatan sosial. Rumah keluarga Siska besar, dengan halaman luas, pagar tinggi, dan segala fasilitas yang membuat hidupnya nyaman. Namun, ada satu hal yang selalu jadi rahasia kecil dalam hidup Siska. Dia sama sekali tidak bisa memasak. Bagi sebagian orang, tidak bisa memasak mungkin bukan masalah besar. Tapi bagi Siska itu cukup membuatnya minder. Apalagi hampir semua sahabatnya pandai membuat makanan untuk keluarga atau sekadar mencoba resep-resep baru. Setiap kali ada acara kumpul, dia hanya bisa tersenyum kecut melihat teman-temannya sibuk di dapur, sementara dia tidak tahu harus berbuat apa. Suatu hari, Siska bertekad untuk mencoba. Masa sih aku nggak bisa masak sama sekali? Kalau orang lain bisa, harusnya aku juga bisa, gumamnya. Dengan penuh semangat, ia masuk ke dapur rumahnya. Ia membuka internet, mencari resep sederhana. Nasi goreng. Menurutnya, masakan itu gampang dan tidak perlu bahan rumit. Awalnya semua berjalan baik. Izar menyiapin bawang, cabai, kecap, dan nasi. Tapi begitu kompor menyala, semuanya kacau. Ia salah mengiris bawang sampai matanya perih, minyak panas memercik ke tangannya, bahkan nasi yang harusnya ditumis malah lengket dan gosong. Bau hangus memenuhi dapur, membuat panik seluruh rumah. Ibunya sampai berteriak dari ruang tamu, "Siska, apa yang kamu lakukan?" "Bau apa itu?" Siska buru-buru mematikan kompor. Dengan wajah merah padam, ia hanya bisa berkata pelan, "Ma, aku cuma mau coba bikin nasi goreng." Karena malu dan takut dimarahi, Siska akhirnya memilih jalan pintas. Ia segera keluar rumah, naik mobil, dan menuju warung makan untuk membeli makanan jadi. Daripada gagal lagi, mending beli aja, pikirnya. Dan tanpa disangka, warung yang ia datangi adalah warung milik Paman Farhan. Hari itu suasana cukup ramai. Beberapa orang antre, ada yang makan di tempat, ada juga yang bungkus. Siska masuk dengan langkah ragu. Penampilannya jelas berbeda dengan kebanyakan pengunjung warung. Ia memakai pakaian rapi, wajahnya cantik terawat, dan terlihat tidak terbiasa berada di tempat sederhana seperti itu. Farhan yang sedang sibuk menggoreng ayam menoleh sebentar. Ia agak kaget melihat ada pelanggan seperti Siska di warung kecil itu. Tapi dengan cepat ia tersenyum ramah. "Mau pesan apa, Mbak?" Siska mendekat ke meja pesanan. Nasi goreng ada?" Tanyanya singkat. Farhan mengangguk. "Ada. Mau pedas atau biasa aja?" Siska sempat terdiam. Ingat kegagalannya di rumah tadi, ia jadi malu. "Biasa aja deh, jangan pedas," jawabnya. Farhan segera bekerja. Dengan cekatan ia menyalakan kompor, menuang minyak, menumis bawang putih, lalu memasukkan nasi. Bau harum langsung menyebar ke udara. Beberapa pelanggan sampai menoleh. Siska memperhatikan gerakan tangan Farhan. Luwes tenang, tapi penuh percaya diri. Dalam hati ia kagum. Tak lama kemudian, sepiring nasi goreng hangat tersaji di hadapannya. "Silakan dicoba, Mbak. Semoga suka," ucap Farhan sambil tersenyum. Siska duduk di salah satu meja. Begitu sendok pertama masuk ke mulutnya, matanya berbinar. Rasanya jauh lebih enak daripada yang ia coba buat di rumah tadi. Gurih, pas bumbunya, tidak terlalu asin, dan nasi tidak lengket. "Enak banget," gumamnya pelan, hampir tidak percaya. Setelah selesai makan, Siska mendekati Farhan yang sedang merapikan dapur. "Mas, kamu yang masak tadi ya?" tanyanya. Farhan tersenyum kecil. "Iya, Mak. Kenapa?" "Rasanya enak banget. Aku tadi sempat coba masak nasi goreng di rumah, tapi malah gosong. Aku jadi penasaran, gimana caranya bisa seenak ini?" Siska bicara tanpa sadar, karena rasa penasarannya lebih besar daripada gengsinya.
Farhan tertawa kecil, bukan mengejek, tapi tulus. Namanya juga butuh latihan, Mbak. Kalau pertama kali langsung enak, ya itu jarang banget. Saya aja dulu sering gagal juga. Percakapan singkat itu jadi awal perkenalan mereka. Farhan, pemuda sederhana dengan keahlian memasak, dan Siska, wanita dari keluarga berada yang ingin belajar sesuatu yang selama ini terasa mustahil baginya. Siska pulang dengan hati lega, membawa bungkusan makanan tambahan untuk keluarganya. Tapi yang lebih berharga, ia membawa rasa penasaran baru. Siapa sebenarnya pemuda sederhana yang bisa membuat masakan sesederhana nasi goreng terasa begitu istimewa? Beberapa hari setelah pertemuan itu, Siska masih memikirkan nasi goreng buatan Farhan. Rasanya bukan sekadar enak, tapi juga meninggalkan kesan hangat. Saat duduk di meja makan bersama keluarganya, ia sering melirik piring kosong yang sebelumnya berisi nasi goreng bungkus dari warung Farhan. Dalam hati ia berkata, "Kenapa ya masakan dia bisa bikin aku merasa berbeda? Padahal cuma nasi goreng sederhana." Keesokan harinya, Siska memberanikan diri kembali ke warung itu. Kali ini ia tidak datang untuk membeli makanan semata, tapi untuk mencari tahu lebih banyak. Farhan sedang sibuk membersihkan meja saat ia datang. Begitu melihat Siska, Farhan sedikit terkejut. Mbak, datang lagi?" Siska tersenyum kecil. "Iya, kemarin aku kepikiran terus nasi goreng buatan Mas, jadi aku balik lagi." Farhan hanya tertawa. "Syukurlah kalau cocok. Mau pesan lagi?" Namun kali ini Siska menggeleng. Dengan wajah agak ragu, ia berkata, "Sebenarnya, aku mau tanya sesuatu, Mas. Bisa nggak ajarin aku masak?" Farhan terdiam sejenak. Permintaan itu terdengar aneh baginya. Apalagi melihat penampilan Siska yang jelas-jelas berbeda dari kebanyakan orang yang ia kenal. "Ajarin masak?" Ulang Farhan memastikan. "Iya," jawab Siska mantap, meski pipinya memerah. "Aku benar-benar nggak bisa masak. Kemarin coba bikin nasi goreng aja gosong. Aku malu sama keluarga, malu sama diri sendiri. Jadi, kalau Mas nggak keberatan, aku mau belajar." Farhan tidak langsung menjawab. Ia tahu mengajarkan orang masak butuh kesabaran ekstra. Tapi melihat kesungguhan di wajah Siska, hatinya luluh. Ia tersenyum. "Ya sudah, kalau Mbak serius nanti sore datang aja ke sini. Warung sudah agak sepi, kita bisa coba-coba bareng." Wajah Siska langsung berbinar. "Beneran? Wah, makasih banget, Mas." Sore harinya, sesuai janji, Siska datang lagi. Warung sudah tidak seramai siang tadi. Beberapa kursi kosong, hanya tersisa bau wangi gorengan yang menempel di udara. Farhan sudah menyiapkan beberapa bahan sederhana. Bawang merah, bawang putih, cabai, telur, dan sayur. "Baik, kita mulai dari hal yang paling dasar dulu," kata Farhan sambil memberikan pisau dan talenan pada Siska. Siska menerima pisau itu dengan canggung. Baru saja ia mencoba mengiris bawang, potongannya tidak rata dan sebagian malah terlalu tebal. Tangannya sempat gemetar. "Mas, susah banget ya ternyata," keluhnya. Farhan mendekat memperhatikan dengan sabar. "Nggak apa-apa. Tenang aja, coba pelan-pelan, jangan buru-buru. Kalau salah, tinggal ulang lagi. Bawang nggak akan protes kok," katanya sambil tersenyum. Ucapan sederhana itu membuat Siska lebih rileks. Ia mencoba lagi, kali ini lebih pelan. Hasilnya memang belum rapi, tapi sudah lumayan dibanding yang pertama. Farhan mengangguk puas. "Nah, gitu. Bagus, tinggal dibiasakan aja." Setelah selesai dengan bawang, mereka lanjut ke tahap menumis. Farhan memperlihatkan cara menuang minyak secukupnya, menunggu panas, lalu memasukkan bawang hingga harum. "Kunci masakan itu disabar sama timing," jelas Farhan. Ketika tiba giliran Siska mencoba, ia sedikit panik mendengar suara ces dari minyak panas. Ia mundur beberapa langkah. Farhan hanya tertawa kecil. "Santai aja. Jangan takut sama minyak. Anggap aja lagi ngobrol sama temen. Jangan dianggap musuh." Perlahan Siska mulai terbiasa. Ia menumis bawang, memasukkan telur, mengaduknya, lalu menambahkan nasi. Farhan sesekali memberi arahan. "Aduk rata. Jangan terlalu lama biar nggak kering. Tambahin garam secukupnya. Nah, sekarang kasih kecap." Akhirnya, sepiring nasi goreng hasil tangan Siska tersaji. Ia mencobanya dengan deg-degan. Rasanya memang belum sesempurna buatan Farhan, tapi tidak gosong, dan cukup enak untuk ukuran percobaan pertama. "Gimana?" tanya Farhan penasaran. Siska tersenyum lebar. "Masih kalah jauh dari buatan Mas, tapi ini pertama kali aku masak dan bisa dimakan. Rasanya, aku bangga banget." Farhan ikut tersenyum. "Itu sudah kemajuan besar. Jangan bandingkan sama orang lain. Bandingkan aja sama dirimu sendiri kemarin. Kalau hari ini lebih baik, berarti kamu sudah berhasil." Kata-kata itu begitu membekas di hati Siska.
Ia tidak pernah berpikir bahwa belajar masak bisa memberi pelajaran tentang hidup. Sejak hari itu ia semakin bersemangat. Hampir setiap sore, ia datang ke warung Farhan untuk belajar masak. Kadang mereka membuat sayur tumis sederhana, kadang mencoba membuat sambal, kadang juga mencoba resep keluarga Farhan yang khas. Setiap pertemuan selalu penuh cerita. Kadang dapur berantakan, kadang hasil masakan gagal total, tapi selalu ada tawa yang mengiringi. Siska merasa menemukan sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Kebersamaan sederhana yang membuatnya bahagia. Farhan pun merasakan hal yang sama. Awalnya ia hanya berniat membantu, tapi perlahan ia mulai menikmati setiap momen bersama Siska. Ada semangat baru yang tumbuh dalam dirinya, semangat yang membuat hari-harinya terasa lebih berwarna. Hari-hari berikutnya, kegiatan belajar masak itu menjadi rutinitas yang ditunggu-tunggu. Setiap sore setelah warung mulai sepi, Farhan menyiapkan bahan. Sementara Siska datang dengan semangat membawa catatan kecil untuk menulis resep. Namun, meski semangatnya besar, bukan berarti semua berjalan lancar. Justru dari berbagai kesalahan kecil itulah muncul banyak momen lucu dan berkesan. Suatu sore, Farhan mencoba mengajarkan Siska membuat sambal. Ia menaruh cabai merah, cabai rawit, bawang, dan tomat di atas cobek. Ini gampang kok, tinggal ulek aja sampai halus, jelasnya. Siska mengangguk penuh percaya diri. Ia mengambil ulekan dan mulai menumbuk. Awalnya berjalan baik, tapi karena terlalu bersemangat, cabai-cabai itu memercik ke arah wajahnya. Siska kaget, tangannya refleks mengusap mata. Dalam sekejap, ia menjerit, "Aduh, pedes banget! Mataku panas, Mas." Farhan panik, buru-buru mengambil air dan menyuruh Siska membasuh wajahnya. Siska menunduk di wastafel, matanya berair, sementara Farhan hanya bisa menahan tawa. "Aku bilang jangan pegang wajah kalau lagi ulek cabai," ujarnya sambil geleng-geleng. Siska cemberut, wajahnya merah karena pedas. "Mas, ini nggak lucu tahu," ucapnya dengan suara serak. Farhan akhirnya tidak tahan lagi dan tertawa lepas. Maaf, tapi kamu lucu banget. Baru kali ini aku lihat orang belajar masak sampai drama begini." Mau tak mau, Siska ikut tertawa meski matanya masih perih. Sejak saat itu, setiap kali ia melihat cabai, ia selalu hati-hati. Lain hari, giliran Siska mencoba membuat kue bolu kukus. Ia sudah menyiapkan semua bahan, mulai dari tepung, gula, telur, hingga soda kue. Farhan hanya memantau dari samping, membiarkan Siska lebih mandiri kali ini. Setelah adonan selesai, mereka masukkan ke dalam kukusan dan menunggu. Setelah hampir setengah jam, Siska membuka tutup kukusan dengan wajah penuh harap. Namun, yang terlihat bukan bolu lembut, melainkan adonan padat keras seperti batu. Farhan memegang satu potong kecil, lalu mencoba menggigitnya. Bukannya empuk, giginya hampir sakit. Ia menatap Siska dengan ekspresi serius, lalu berkata, "Ini bolu apa batu bata?" Siska terkejut, lalu tak bisa menahan tawa. Ia tertawa keras sampai perutnya sakit. "Jahat banget, Mas," katanya sambil tertawa. Farhan ikut tertawa. "Ya gimana, ini keras banget. Bisa buat bangun rumah." Sejak saat itu, mereka punya candaan khusus. Setiap kali masakan Siska gagal, Farhan akan pura-pura mencari semen atau pasir untuk melengkapi batu batanya. Candaan itu membuat suasana belajar selalu hangat meski hasilnya tidak selalu sempurna. Namun, bukan hanya kesalahan lucu yang mereka alami. Ada juga momen ketika Siska merasa benar-benar ingin menyerah. Pernah suatu kali ia mencoba membuat sayur SOP, tapi rasanya hambar. Tidak ada bumbu yang menonjol. Farhan mencicipinya, lalu berkata jujur, "Rasanya kayak air hangat." Siska langsung memalingkan wajah, matanya berkaca-kaca. "Kenapa aku nggak bisa-bisa sih, Mas?" "Kayaknya aku nggak bakat deh." Farhan menatapnya serius. "Siska, jangan bandingin dirimu sama orang yang sudah biasa masak bertahun-tahun. Kamu baru belajar beberapa minggu. Kalau sekarang rasanya hambar, nanti bisa diperbaiki. Masakan itu butuh kesabaran, sama seperti hidup." Ucapan itu menenangkan hati Siska. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mencoba lagi. Kali ini ia mendengarkan benar-benar arahan Farhan. Ia menambahkan garam sedikit demi sedikit, lalu memasukkan kaldu ayam sesuai saran. Hasilnya lebih baik, dan Farhan memberi pujian tulus. "Nah, ini baru SOP beneran. Lihat kan kalau sabar hasilnya beda?" Pujian itu membuat Siska kembali percaya diri. Sejak itu, setiap kali ia merasa gagal, ia teringat kata-kata Farhan tentang kesabaran. Meski hubungan mereka semakin akrab, tetap ada suara-suara dari luar yang mencoba meremehkan. Beberapa orang yang mengenal keluarga Siska heran melihatnya sering datang ke warung sederhana. Ada yang bergosip, ada yang sinis. Ngapain sih anak orang kaya belajar masak di warung pinggir jalan?
Begitu bisik-bisik yang sampai ke telinga Siska. Awalnya ia sempat bimbang, namun setiap kali ia mengingat senyum Farhan yang sabar menuntunnya, ia tahu alasan mengapa ia tetap bertahan. Bukan hanya untuk belajar masak, tapi karena ia menemukan ketulusan yang jarang ia temui di tempat lain. Di balik setiap momen lucu, setiap kesulitan, mereka semakin dekat. Kadang tanpa sadar mereka berbagi cerita pribadi. Farhan menceritakan perjuangannya membesarkan ibunya seorang diri, sementara Siska menceritakan bagaimana ia sering merasa kesepian meski hidup di rumah besar yang serba ada. Dari dapur sederhana itulah, keduanya saling mengisi kekosongan masing-masing. Dan semakin hari, semakin jelas bahwa hubungan mereka bukan lagi sekadar guru dan murid dalam hal memasak. Ada ikatan lain yang tumbuh perlahan, tanpa mereka sadari. Seiring berjalannya waktu, kemampuan memasak Siska semakin meningkat. Dari yang awalnya hanya bisa membuat nasi goreng setengah gosong, kini ia sudah bisa menyiapkan beberapa hidangan sederhana dengan rasa yang cukup enak. Farhan sering tersenyum bangga melihat perkembangan itu. Setiap kali Siska berhasil membuat masakan yang lumayan, wajahnya berbinar penuh percaya diri. Suatu sore, setelah selesai belajar membuat ayam goreng tepung, mereka duduk di bangku panjang di depan warung. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma gorengan yang masih tersisa di udara. Suasana tenang, cocok untuk mengobrol santai. "Mas," kata Siska sambil menatap hasil masakan yang sudah mereka cicipi. "Aku baru sadar, ternyata masak itu nggak sesulit yang kubayangkan. Memang butuh kesabaran, tapi kalau ada yang membimbing, rasanya menyenangkan sekali." Farhan tersenyum. "Iya, aku juga senang bisa lihat kamu belajar. Jujur, aku nggak nyangka kamu bisa sejauh ini. Dulu waktu pertama kali datang ke sini, kamu bahkan takut sama minyak panas." Mereka berdua tertawa mengingat kembali kejadian itu. Setelah tawa reda, Siska mendesah pelan. "Mas, pernah nggak kepikiran kalau masakan kamu ini bisa lebih dari sekadar buat pelanggan warung pamanmu?" Farhan menoleh, agak bingung. "Maksudnya gimana?" Siska menatapnya serius. "Masakanmu itu punya rasa khas, beda sama kebanyakan tempat lain. Aku yakin kalau orang-orang lebih banyak mencicipi, mereka bakal suka." "Pernah nggak terpikir untuk buka usaha sendiri? Restoran misalnya?" Farhan terdiam. Pertanyaan itu seperti petir di siang bolong. Ia memang sering mendapat pujian dari pelanggan tentang kelezatan masakannya, tapi ia tak pernah berani membayangkan hal sebesar itu. "Restoran?" Farhan mengulang pelan. "Itu butuh modal besar, sis. Aku ini siapa? Cuman pemuda biasa, hidup aja pas-pasan. Mana mungkin bisa buka restoran?" Siska tersenyum lembut. "Tapi nggak ada salahnya bermimpi, kan? Modal bisa dicari, asal ada tekad. Lagi pula, kalau masakanmu dipadukan dengan ideku, aku yakin kita bisa bikin sesuatu yang unik." Farhan mengernyit. "Ide?" "Ya," jawab Siska bersemangat. "Aku kan sering makan di banyak tempat. Aku bisa bantu mikirin konsep, suasana, bahkan cara menyajikan makanan. Jadi restoran kita bukan cuma soal rasa, tapi juga pengalaman." Farhan tertawa kecil, meski masih terdengar ragu. Kamu serius?" Siska mengangguk tegas. "Serius, aku nggak main-main. Aku mau ikut berjuang, bukan hanya belajar masak. Aku ingin membuktikan ke diriku sendiri bahwa aku bisa melakukan sesuatu yang nyata, bukan cuma bergantung pada keluarga." Farhan menatap mata Siska, mencari kesungguhan di balik kata-katanya. Dan ia menemukan itu. Ada api semangat di sana, sesuatu yang membuatnya ikut bergetar. Malam itu mereka terus berbincang. Siska mulai mengajukan banyak ide. "Kita bisa bikin menu andalan nasi goreng khas Mas, ditambah lauk-lauk sederhana seperti ayam goreng, sambal, dan sayur. Lalu suasananya kita buat hangat, seperti makan di rumah sendiri. Orang-orang kota ini butuh tempat seperti itu." Farhan masih mencoba menurunkan kakinya ke bumi. "Tapi sis, modal dari mana? Aku aja nabung bertahun-tahun belum tentu cukup." Siska tersenyum yakin. "Aku bisa bantu. Aku punya tabungan. Aku nggak peduli kalau harus dipakai untuk ini. Buatku, pengalaman dan perjuangan ini lebih berharga daripada uang yang cuman disimpan." Farhan terdiam lama. Dalam hatinya ada perasaan campur aduk. Kagum, takut, tapi juga bersemangat. Ia takut gagal, takut mengecewakan, tapi semangat Siska menular. "Kalau kamu yakin, aku juga harus yakin." Akhirnya Farhan berkata pelan. "Tapi aku nggak janji gampang. Kita pasti banyak ketemu masalah. Kamu siap?" Siska mengangguk tanpa ragu. "Aku siap, Mas. Justru itu yang bikin seru. Hidup tanpa tantangan rasanya hambar." Beberapa hari berikutnya, mereka mulai serius membicarakan rencana itu. Farhan mengajak Siska berkeliling kota untuk mencari lokasi yang tepat.
Mereka berjalan menyusuri jalan-jalan kecil, masuk ke ganggang, hingga ke area dekat taman kota. "Bagaimana kalau di dekat taman sini?" tanya Siska sambil menunjuk sebuah bangunan tua yang sudah lama kosong. Tempatnya strategis, banyak orang lewat, apalagi kalau sore dan malam. "Kita bisa sulap jadi restoran sederhana tapi nyaman." Farhan memperhatikan bangunan itu. Catnya sudah mengelupas, jendelanya berdebu. Tapi ia bisa membayangkan suasana yang hangat jika direnovasi. Dalam hatinya timbul sedikit harapan. Hari demi hari, obrolan tentang restoran makin sering muncul di antara mereka. Bahkan ketika sedang belajar masak, mereka sering sambil membayangkan. "Kalau nanti ada restoran, menu ini cocok nggak ya? Atau nanti kita kasih nama apa?" Akhirnya setelah banyak diskusi, mereka sepakat menamai calon restoran itu Rasa Kita. Nama itu dipilih karena sederhana tapi penuh makna. Rasa yang lahir dari kebersamaan. Bukan hanya milik satu orang, tapi milik mereka berdua dan semua orang yang datang mencicipi. Hari-hari setelah itu menjadi masa yang penuh tantangan bagi Farhan dan Siska. Setelah mantap dengan ide mendirikan restoran, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa impian tidak bisa diwujudkan hanya dengan kata-kata. Ada begitu banyak hal yang harus dipikirkan. Modal, tempat, peralatan, hingga tenaga kerja. Farhan beberapa kali merasa pesimis. "Sis, jujur aja aku takut. Kita ini bukan siapa-siapa. Kalau nanti gagal, uangmu terbuang sia-sia." Namun Siska selalu menenangkan. "Mas, jangan lihat kemungkinan gagalnya dulu. Lihat dulu kemungkinan berhasilnya. Kalau dari awal kita sudah takut, kapan mau mulai? Ingat, setiap orang sukses pasti pernah gagal." Kalimat sederhana itu menjadi penyemangat Farhan setiap kali rasa takut datang. Ia tahu Siska tidak main-main. Ia benar-benar serius ingin membangun sesuatu bersama. Mereka memutuskan untuk mulai dari langkah kecil. Menyewa bangunan tua dekat taman kota yang sempat mereka lihat. Bangunan itu memang butuh renovasi, tapi lokasinya strategis. Setelah negosiasi panjang, akhirnya mereka bisa menyewa dengan harga yang lumayan terjangkau. Namun masalah baru muncul. Bangunan itu benar-benar butuh banyak perbaikan. Atapnya bocor, dindingnya kotor, lantainya retak. Farhan dan Siska tidak punya cukup uang untuk membayar tukang sepenuhnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk ikut bekerja membersihkan dan memperbaiki. Pagi sampai siang Farhan tetap membantu di warung pamannya, sore hingga malam ia bekerja di bangunan itu bersama Siska. Mereka mengecat dinding, membersihkan lantai, bahkan ikut mengangkut kayu dan kursi. Tangan Siska yang biasanya halus mulai terbiasa dengan cat dan debu. Meski lelah, ia tidak pernah mengeluh. "Mas, lihat deh, kalau dicat putih gini lebih cerah ya," kata Siska sambil tersenyum, pipinya belepotan cat. Farhan menoleh dan tertawa. "Kamu kayak anak kecil main cat aja." Tapi bener, jadi kelihatan segar. Kebersamaan itu membuat mereka semakin kompak. Meski ada rasa lelah yang luar biasa, mereka selalu menemukan cara untuk saling menyemangati. Setelah bangunan mulai rapi, mereka memikirkan menu. Farhan ingin tetap mempertahankan cita rasa masakan rumahan yang sederhana. "Aku ingin orang makan di sini merasa kayak di rumah sendiri," katanya. Siska menambahkan ide-ide modern. "Tapi kita juga bisa kasih sedikit sentuhan unik, misalnya nasi goreng dengan topping berbeda, atau minuman segar yang jarang ada di tempat lain. Jadi orang punya alasan buat balik lagi." Diskusi itu tidak selalu berjalan mulus. Kadang mereka berdebat cukup sengit. Farhan merasa konsep harus sederhana agar tidak terlalu mahal, sementara Siska ingin ada sedikit kemewahan agar restoran punya daya tarik. Pernah suatu malam, mereka berdebat soal dekorasi. Farhan ingin kursi kayu biasa, sedangkan Siska ingin kursi empuk dengan warna cerah. "Aku cuma takut biaya jadi terlalu besar," ujar Farhan. Siska menatapnya serius. "Mas, coba bayangin orang datang bukan cuma buat makan, tapi juga buat merasa nyaman. Itu juga penting. Kalau kita hemat berlebihan, suasananya jadi nggak beda sama warung biasa." Farhan menghela napas panjang. Setelah berpikir, akhirnya ia mengalah. "Baiklah, kita coba seimbang. Ada kursi kayu, ada juga kursi empuk. Jadi semua orang bisa pilih sesuai nyaman mereka." Kompromi demi kompromi itu membuat mereka semakin mengerti satu sama lain. Restoran bukan hanya tentang makanan atau dekorasi, tapi juga tentang kerjasama. Akhirnya, setelah berbulan-bulan bekerja keras, restoran mereka pun berdiri. Papan nama sederhana bertuliskan Rasa Kita terpampang di depan. Meski tidak besar, restoran itu tampak hangat. Dindingnya dicat cerah, ada beberapa pot tanaman hijau di sudut ruangan, dan lampu gantung sederhana membuat suasana terasa ramah. Hari pembukaan tiba.
Siska menyiapkan promosi kecil-kecilan dengan menyebar brosur ke tetangga sekitar. Farhan mengatur dapur, memastikan semua bahan segar dan siap diolah. Namun rasa gugup tak bisa dihindari. "Mas, gimana kalau nggak ada yang datang?" tanya Siska cemas. Farhan mencoba tersenyum meski hatinya juga berdebar. "Kalau nggak ada yang datang, kita makan sendiri sampai kenyang." Mereka tertawa kecil, meski tegang masih terasa. Saat pintu dibuka, beberapa orang mulai masuk. Ada tetangga sekitar yang penasaran. Ada juga pelanggan lama warung Paman Farhan yang sengaja datang untuk mendukung. Farhan bekerja di dapur dengan cekatan, sementara Siska menyambut tamu dengan ramah. Malam itu restoran pertama kali terasa hidup. Suara panci beradu, bau nasi goreng harum, tawa para pelanggan yang puas. Semua menjadi kenangan berharga. Meski tidak penuh sesak, mereka berhasil melewati hari pertama dengan senyum lega. Namun perjuangan tidak berhenti di situ. Hari-hari berikutnya tidak selalu ramai. Ada saat restoran sepi, hanya 1-2 orang yang datang. Farhan kadang terlihat lesu, khawatir mimpi mereka tidak akan bertahan lama. Siska selalu menyemangati. "Mas, ingat waktu aku gagal bikin SOP? Kalau aku menyerah saat itu, aku nggak akan bisa masak sampai sekarang. Sama halnya dengan restoran ini. Jangan menyerah cuma karena sepi sebentar." Kata-kata itu membuat Farhan kembali bangkit. Mereka terus berusaha, memperbaiki rasa, menambah variasi menu, bahkan mencoba promosi dari mulut ke mulut. Perlahan, nama Rasa Kita mulai dikenal orang. Awalnya hanya tetangga sekitar yang datang karena penasaran, lalu mulai menyebar dari mulut ke mulut. Ada seorang pelanggan yang bercerita pada temannya bercerita lagi pada keluarganya, dan begitu seterusnya. Dari hari ke hari, jumlah pengunjung bertambah. Farhan semakin sibuk di dapur, sementara Siska tak pernah berhenti tersenyum menyambut setiap tamu yang datang. Namun jalan menuju kesuksesan tentu tidak selalu mulus. Ada hari di mana seorang pelanggan mengeluh karena makanan terlambat disajikan. Ada juga yang merasa harga sedikit lebih mahal dibanding warung biasa. Malam itu Farhan terlihat murung, takut kalau usaha mereka tidak bisa bertahan. Siska menepuk bahunya. "Mas, jangan takut sama kritik. Justru dari kritik kita bisa belajar. Kalau ada yang bilang mahal, kita bisa kasih pilihan menu lebih sederhana. Kalau ada yang bilang lama, kita bisa atur dapur lebih rapi. Intinya, jangan berhenti memperbaiki diri." Ucapan itu membakar semangat Farhan. Ia mulai lebih disiplin mengatur alur kerja di dapur, sementara Siska memikirkan strategi agar semua pelanggan merasa nyaman. Perlahan tapi pasti, mereka berhasil membalikkan keadaan. Beberapa bulan kemudian, restoran mereka menjadi salah satu tempat yang sering dibicarakan warga kota. Ada yang bilang nasi goreng Farhan adalah yang paling enak di kota itu. Ada juga yang memuji keramahan Siska yang selalu membuat orang betah. Media lokal bahkan sempat meliput restoran kecil itu dalam sebuah artikel berjudul "Rasa Kita, Restoran Sederhana dengan Cita Rasa Istimewa". Sejak itu, nama mereka semakin melambung. Restoran yang awalnya sepi kini hampir selalu ramai, terutama saat jam makan siang dan malam. Meja-meja sering penuh. Pelanggan rela antre untuk bisa menikmati hidangan. Bahkan ada yang datang dari luar kota hanya karena penasaran dengan cerita yang mereka dengar. Di tengah kesibukan itu, Farhan kadang berhenti sejenak, memandang suasana restoran dengan mata berkaca-kaca. Ia melihat pelanggan tertawa, anak-anak lahap makan, pasangan saling berbagi makanan, dan keluarga menikmati kebersamaan. Hatinya tergetar. Ternyata benar, sis. Masakan itu bukan cuma soal rasa, tapi soal kebahagiaan, katanya suatu malam. Siska mengangguk sambil tersenyum hangat. "Dan semua ini berawal dari satu nasi goreng sederhana di warung pamanmu." Farhan tertawa kecil. "Ya, siapa sangka ya? Restoran Rasa Kita akhirnya dinobatkan oleh majalah kuliner kota sebagai restoran nomor 1 di wilayah itu. Bukan hanya karena masakan yang enak, tapi juga karena konsep hangat yang mereka tawarkan. Banyak pengunjung yang mengatakan, rasanya seperti makan di rumah sendiri." Kesuksesan itu tentu membawa perubahan besar dalam hidup Farhan dan Siska. Dari pemuda sederhana yang dulu bekerja di warung kecil, kini Farhan menjadi koki dan pemilik restoran yang dihormati. Dari seorang wanita yang dulu tidak bisa masak sama sekali, kini Siska bukan hanya pandai memasak, tapi juga piawai mengelola usaha. Suatu malam, setelah restoran tutup dan semua kursi sudah dirapikan, mereka duduk berdua menikmati sisa teh hangat. Hening sejenak, hanya suara malam dari luar yang menemani. Farhan menatap Siska. "Sis, aku masih nggak percaya semua ini nyata. Dulu aku cuma pemuda biasa, hidup pas-pasan. Sekarang, lihatlah, restoran kita jadi tempat nomor 1 di kota." Siska tersenyum, matanya berbinar.
Mas, semua ini bukan kebetulan. Ini hasil kerja keras, doa, dan keberanian kita. Kalau dulu aku menyerah waktu gagal bikin nasi goreng pertama kali, mungkin aku nggak akan pernah sampai di titik ini. Dan kalau Mas nggak sabar ngajarin aku nggak akan pernah tahu rasanya berjuang. Mereka saling berpandangan, lalu tertawa bersama. Ada rasa harus sekaligus bahagia yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kesuksesan restoran mereka bukan hanya tentang uang atau popularitas. Lebih dari itu, perjalanan panjang penuh tawa, tangis, lelah, dan semangat telah mengajarkan mereka arti sebenarnya dari kebersamaan. Kini, setiap kali pelanggan baru datang dan bertanya tentang awal mula rasa kita, Farhan selalu menjawab dengan senyum. Restoran ini lahir dari dapur kecil, dari kegagalan, dari tawa, dan dari keyakinan. Kami tidak hanya menjual makanan, kami membagikan cerita. Siska biasanya menambahkan, kalau kamu punya mimpi, jangan takut untuk memulai. Kadang sesuatu yang besar lahir dari hal kecil yang tidak kita sangka. Dan begitulah, kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang. Bahwa seorang pemuda sederhana dan seorang wanita yang dulu sama sekali tidak bisa masak, ternyata mampu membangun restoran nomor 1 di kota. Siapa sangka, perjalanan yang dimulai dari sepiring nasi goreng gosong kini berubah menjadi sebuah cerita manis yang akan selalu dikenang. Dari kegagalan pertama membuat nasi goreng gosong, hingga menjadi restoran nomor 1 di kota, Farhan dan Siska telah membuktikan bahwa mimpi bisa jadi nyata. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.